Hai Sobat Anime, kembali berjumpa dalam alur cerita dari Nura Rikuo, bocil yang menolak takdirnya sebagai sandaime dari klan yokai terkuat di seluruh dunia, yaitu klan Nura. Meski terlahir sebagai seperempat yokai, Nura Rikuo lebih memilih menjadi manusia biasa. Namun keputusannya tersebut justru menimbulkan banyak masalah, yang mengancam teman-temannya, baik dari dunia manusia, maupun dunia yokai. Gimana kelanjutan kisahnya? Akankah Nura Rikuo memenuhi takdirnya sebagai sandaime, dan menjaga perdamaian antara dunia manusia dan dunia yokai? Langsung aja saksikan kisahnya. Namun sebelum itu, luangkan waktu Sobat Anime untuk menekan tombol subscribe, karena subscribe bisa membuat Mimin makin overpower. Ocai langsung aja, Markinton. Kisah sebelumnya, di mana Rikuo bersama kelompok detektif supranatural sekolahnya mengadakan pelatihan dari seorang profesor untuk mengenal lebih jauh mengenai yokai. Dan untuk keperluan tersebut, mereka kemudian menginap di Gunung Ume Rakuen. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa profesor yang menjadi pemandu mereka sebenarnya dikendalikan oleh sosok yokai misterius. Serta Rikuo dan Yuki Onna yang baru menyadari bahwa nama lain dari Gunung Ume Rakuen adalah Gunung Nejireme, yang merupakan gunung milik dari anggota senior klan Nura, yaitu Gyuki. Beberapa teman Rikuo yang ketakutan mengajak mereka untuk pulang, bahkan Rikuo juga yang merasakan bahaya, juga setuju untuk mereka kembali pulang. Namun karena fasilitas penginapan yang menyenangkan, dan semua gratis, mereka akhirnya setuju untuk tetap training camp di gunung tersebut. Sementara Aotabo yang tiba di Gunung Ume Rakuen, justru dibuat tersesat oleh yokai yang mengendalikan profesor pemandu kelompok detektif supranatural. Dan setelah kendali atas dirinya dilepas oleh sosok yokai misterius, profesor tersebut bingung dengan kondisi dirinya yang berada di tempat misterius dan asing baginya. Tidak lama kemudian rekan dari yokai itu datang, dan mengatur rencana untuk memisahkan Rikuo dan rombongannya. Ternyata kedua yokai yang bernama Mezumaru dan Gozomaru itu telah merencanakan untuk dapat menghabisi Rikuo sebagai komandan tertinggi yokai. Di dalam penginapan, Rikuo dan teman-temannya yang tiba disambut oleh para pelayan, dan meski Rikuo merasakan keanehan di penginapan tersebut, namun dia berusaha agar semua temannya tidak menjadi lebih takut, dengan tetap terlihat tenang di hadapan mereka. Rikuo juga mencegah Kiyotsugu, yang ingin melakukan pencarian terhadap yokai, namun usahanya itu gagal, ketika Kiyotsugu bersikeras dengan misi pencarian yokainya, sehingga akhirnya Rikuo, serta Yuki Onna yang ingin melindungi Rikuo, harus ikut menyertai ekspedisi Kiyotsugu dalam pencariannya terhadap yokai. Sementara teman-teman Rikuo yang lainnya, memilih bersenang-senang di kolam pemandian air panas outdoor, yang tanpa mereka sadari, tempat pemandian tersebut telah dikelilingi oleh yokai yang mengincar mereka, saat mereka berada di kolam air panas tersebut. Akan tetapi, justru karena berlari keluar seorang diri menyusul rombongan Rikuo bersama Kiyotsugu, yang saat itu sedang diawasi oleh satu sosok yokai. Sementara Yura, yang hendak masuk ke pemandian air panas, merasakan keanehan dari dalam, dan tepat ketika teman-temannya di dalam terancam dengan yokai yang hendak menyerang mereka, Yura langsung bertindak cepat, dengan masuk ke dalam dan mengeluarkan Shikigami miliknya. Tindakan Yura itu membuat pemimpin para yokai tersebut terkejut, ketika menyaksikan Shikigami milik Yura membuat para yokai terpental. Di tempat lain, Rikuo yang berpencar dari Yuki Onna, menemukan kedua orang temannya sedang tertidur. Mendadak Rikuo merasakan bahaya yang mengancam Yuki Onna. Rikuo seketika berlari menuju tempat Yuki Onna berada, serta menyelamatkannya sesaat akan ditikam. Dan untuk pertama kalinya, Rikuo dalam wujud manusia memegang pedang dan membuat pedang yokai lawannya terpental. Sementara Yuki Onna yang dalam keadaan setengah sadar, untuk pertama kalinya juga melihat dan mendengar Rikuo dalam wujud manusia mengakui sebagai pemimpin klan Nura.
ketika memberi ancaman terhadap yokai yang telah melukai dirinya. Yokai itu kemudian merespon, dengan mencabut kembali pedangnya, kemudian ia menghunus pedang miliknya, dan bersiap menghadapi Rikuo.